Oke, halo semua. Kembali lagi sama saya, Ahmad Azhari. Dalam pengenalan pola, kali ini kita akan bahas terkait dengan confusion matrix ya. Confusion matrix ini setelah kita peroleh ya hasil klasifikasi, hasil sebuah prediksi klasifikasi, kita akan jadikan ini confusion matrix ini sebagai bahan evaluasi kaitannya dengan ketepatannya, keberhasilannya, akurasinya. Jadi kita bisa melihat dari parameter, ada parameter ukur dari hasil prediksi tersebut, apakah tepat bisa digunakan, apakah berhasil digunakan, atau akurasinya baik tinggi atau rendah begitu. Langsung aja kita bahas. Apa itu confusion matrix? Nah, pertanyaan ini banyak sekali yang ditanyakan kaitannya dengan apa itu confusion matrix. Banyak sekali definisi-definisi, penjelasan-penjelasan kaitannya dengan confusion matrix. Kalian bisa gunakan salah satu atau semuanya ya dari pengertian confusion matrix, tapi saya akan mengambil satu titik tengah ya, atau sesuatu yang mudah disampaikan sehingga kalian bisa mudah memahaminya juga begitu. Oke, pada intinya begini, bahwa confusion matrix itu adalah satu bahasa Indonesianya adalah matrix kebingungan ya. Kalian masih ingat bahwa matrix ya itu adalah satu susunan bilangan ya yang disusun secara baris dan kolom. Jadi ada baris, kemudian ada kolom, sehingga membentuk satu buah persegi. Abaikan dulu, kita bahas dulu kaitannya dengan definisi. Abaikan dulu gambarnya begitu. Confusion matrix begini. Jadi dia merupakan satu buah tabel ya, karena dia dalam bentuk baris dan kolom, maka dia berbentuk satu buah tabel yang bisa kita gambarkan dari kinerja ya, dari satu kinerja model klasifikasi atau classifier pada satu set data ujian nilainya sudah kita ketahui. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di gambar atas itu sebelah kanan ya, mungkin kita lihat di atas kanan ya, itu ada gambar anjing, kemudian ada gambar kelinci, dan ada gambar kucing. Nah, nilai yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada berbagai macam referensi kaitan dengan confusion matrix. Ini sebelah kiri biasanya kita kenal dengan data aktualnya, data sebenarnya. Kemudian data yang di sebelah atas ini adalah data prediksi sistemnya. Jadi apakah prediksi sistem yang akan kita gunakan itu tepat hasilnya dengan data faktualnya, begitu, data aktualnya, data dalam kenyataannya. Oke, kita lihat di sini kalau berdasarkan gambar ini kita peroleh hasil bahwa anjing dikenali tepat dengan anjing itu adalah sebanyak 6 ya, sebanyak 6 data ya. Kemudian kelinci dikenali tepat dengan kelinci juga sebanyak 6 data ya. Kemudian kelinci dan kelinci lebih dari 6 ya, ini sekitar 7 gitu. Kemudian juga ada kesalahan error terjadi ketika prediksi sistem yang mengatakan itu adalah sebagai anjing, tetapi sebenarnya itu adalah kelinci. Begitu juga dia dikatakan sebagai anjing, tetapi dia sebenarnya adalah kucing. Ya. Begitu juga dengan data kelinci dikatakan sebagai anjing itu sebanyak 2, data kelinci dikatakan sebagai kucing juga 1 ya, sebanyak 1. Oke, bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya kita akan coba bahas begitu. Oke, confusion matrix itu sebenarnya adalah kesekumpulan matriks ya. Tadi saya sudah bahas yang berisi informasi tentang hasil prediksi dari klasifikasi. Nah, jadi karena dia adalah kumpulan informasi ya, kita akan relate ya dengan prediksi klasifikasi, hasil prediksi klasifikasi. Nah, sebenarnya confusion matrix itu sendiri relatif mudah dipahami, tetapi banyak terminologi yang terkait dengan confusion matrix itu sendiri yang membingungkan. Sehingga coba kita garis bawahi bahwa ya confusion matrix itu sebenarnya sangat-sangat mudah dipahami, tetapi banyak hal yang akhirnya membuat kita bingung ya. Saya akan coba menyederhanakan pembahasannya sehingga kalian mudah memahami. Kita coret ya bahwa kita bisa menyatakan bahwa confusion itu mudah dipahami, kemudian tidak pakai embel-embel. Nah, tetapi bla 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 itu kita akan coret. Nah, sehingga kita akan peroleh confusion matrix itu mudah dipahami, sangat mudah dipahami, sangat mudah dipahami.
Oke, kita langsung start with an example ya. Kita coba bahas berkaitan dengan contohnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa ada satu buah sistem ya yang klasifikasi bekerja. Sistem klasifikasi bekerja ini didasarkan pada satu pengenalan wajah ya, pengenalan pola wajah. Sistem tersebut dibuat untuk mengenali wajah dua kategori. Pertama adalah kategori orang Indonesia dan yang kedua adalah kategori bukan orang Indonesia. Kemudian kita diberikan data sebanyak 500 data yang masing-masing berdasarkan kategori kita peroleh adalah 50 data orang Indonesia dan 450 data orang bukan orang Indonesia. Nah, kita coba lihat bahwa sistem ini ketika dijalankan dia menghasilkan sebanyak 55 citra dikenali sebagai orang Indonesia. Nah, namun kalau kita lihat dari hasil tadi yang data yang kita peroleh, sebenarnya data yang diperoleh adalah 50 data orang Indonesia dan 450 data bukan orang Indonesia. Sehingga sebenarnya lebih 5 ya, lebih 5 begitu. Kemudian dicek secara manual ternyata benar dari 55 citra tersebut hanya 45 citra wajah orang Indonesia. Oke, saya harap kalian juga belum bingung ya kaitannya dengan pembahasannya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas. Oke, 100% fake information, kita akan lihat bahwa fake informationnya dari cerita tadi, bahwa secara data aktual tadi Indonesia 50 ya, data Indonesia, data wajah orang Indonesia adalah sebanyak 50 dan data non Indonesia adalah 450 atau totalnya adalah 500 data citra ya. Kemudian secara by system atau prediksinya kita peroleh tadi bahwa Indonesia ternyata secara sistem diperoleh 55 data, kemudian non Indonesia berarti sisanya ya 445 begitu. Total adalah 500 data citra. Oke, sebelumnya saya akan beritahukan terlebih dahulu kaitannya dengan actual values dan predicted values. Sebenarnya predicted dan actual values ini sesuatu yang hampir sangat-sangat mudah dipahami, tetapi ketika kita bagi seperti ini mungkin akan menjadi satu kebingungan ya, di mana actual values adalah true dan false dan predicted values positif dan negatif. Nah, tapi kalau kita salah artikan itu sangat-sangat fatal. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan istilah-istilah TP, TN, FP, dan FN. Tidak perlu bingung ya, TP adalah true positif, TN adalah true negatif, FP adalah false positif, dan FN adalah false negatif. Kita jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, sebenarnya adalah kalau bahasa saya adalah TP dan TNN adalah secara totally ya, totally. Kalau TP adalah true positif secara total berarti dia adalah aktualnya tepat yes begitu, kemudian prediknya juga yes. Tapi kalau true negatif itu berarti secara tidak langsung totalnya adalah aktualnya no dan prediknya juga no. Berbeda dengan FP dan FN, dia based on predict sebenarnya, based on predict. Jadi predict versus actualnya adalah sangat berkebalikan gitu. Ketika kita bahas false positif, maka kita peroleh prediknya adalah yes, kemudian actualnya adalah kebalikannya no, dan false positifnya adalah false negatifnya prediksinya no dan actualnya adalah yes. Jadi kalau kalian lihat adalah positifnya itu berdasarkan prediksinya. Kalau prediksinya yes maka positif, false-nya. Kemudian kalau prediksinya no maka false-nya negatif. Oke, ini berdasarkan tabel kita penempatan begini ya. Sesuai dengan tadi ketika actual predictnya adalah true negatif maka TN ya. Kemudian TP ketika predict dan actualnya yes, dan false positif ketika actualnya no dan predictnya yes, dan FN adalah actual yes dan predictnya no. Cara paling mudah adalah kita membahas satu persatu, kita cek fakta satu persatu ya. Kita baca di sana adalah setelah sistem dijalankan kita peroleh tadi 55, padahal datanya adalah 50. Dan kemudian dicek secara manual, benar ternyata hanya 45 data saja ya secara sistem kita peroleh. Maka kita arahkan data 45 itu secara sistem adalah 45 ya, dan citra wajah orang Indonesia juga dikenali tepat sebagai orang Indonesia adalah 45. Jadi kita masukkan pada kolom true positif.
Nah, kemudian dari true positif itu kita peroleh bahwa tadi datanya sebanyak 45 ya citra, sedangkan tadi sistemnya mengenali secara keseluruhan adalah 55. Jadi dari 55 itu dikenali hanya 45 citra dan sisanya adalah 10 citra bukan wajah orang Indonesia. Jadi secara sistem dia dikenali sebagai orang Indonesia tetapi actualnya no, berarti dia masuknya pada false positif atau fakta barunya kita masukkan ke false positif. Kemudian kita cek lagi ya, fakta lainnya adalah ketika kita menggunakan parameter ukur, kita tadi diberikan data 50 wajah orang Indonesia dan 450 wajah bukan orang Indonesia. Nah, kita cek bahwa 50 data untuk actual ya, wajah orang Indonesia ya. Oke, maka kita peroleh tadi datanya adalah 50 orang Indonesia dan 450 bukan orang Indonesia. Nah, berarti kita kurang kalau kita dapat 45 ya, 45 data berarti kita kurang 5 data ya. 5 data berarti secara orang Indonesia dan tetapi secara sistem tidak dikenali sebagai orang Indonesia itu adalah 5. Nah, kemudian kalau data dia adalah data wajah bukan orang Indonesia 450 berarti secara tidak langsung ketika kita peroleh tadi data yang tidak bukan orang Indonesia adalah 10, maka tinggal dikurangi saja 450 dikurangi 10, maka diperoleh adalah 440. Nah, berarti secara total kita perlihatkan bahwa sama ya ketika secara prediksi dengan data aktualnya totalnya adalah 500 ya. Jadi kalau kita warnai begitu maka secara nilai TP itu adalah 45, kemudian warna hijau ya sesuai dengan hurufnya hijau, kemudian true negatif adalah 440 ya warna merah, kemudian false positif warna biru 10 dan false negatif warna orange ya 5. Selanjutnya kita akan mengukur sebagai bahan evaluasi adalah mengukur ketepatan, presisi, mengukur keberhasilan recall dan akurasi. Apa itu presisi, apa itu recall dan akurasi, kita akan bahas sekilas saja bahwa banyak sekali definisi kaitannya dengan presisi, recall dan akurasi, tetapi kita akan cari garis tengahnya saja bahwa definisi yang saya gunakan di sini adalah presisi ya. Kaitannya dengan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Jadi antara informasi aktual dengan informasi prediksi itu sama. Kemudian ya, recall itu adalah tingkat keberhasilan ya, keberhasilan dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah akurasi di mana nilai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Kita akan bahas presisi kita ukur dengan menggunakan equation atau formula TP dibagi dengan TP plus FP, kemudian recall dengan formula TP dibagi TP plus Fn, dan akurasi TP plus Tn dibagi dengan keseluruhan TP, Tn, FP, dan Fn dijumlahkan gitu. Kemudian kita masukkan saja, tinggal kita masukkan angka-angkanya, maka kita peroleh hasil presisinya adalah 0,82, kemudian recall adalah 0,9 dan akurasinya adalah 0,97. Nah, dari sini kalau kita lihat bahwa kita kalikan saja dengan persentase sebenarnya, maka kita dapatkan presisi atau ketepatannya adalah 82%, kemudian recall adalah 90% dan akurasinya adalah 97%. Berarti menunjukkan bahwa hasil dari klasifikasi tersebut ya, dari hasil prediksi klasifikasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akurasinya begitu, karena mendekati 100%. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di grup WhatsApp atau bisa tinggalkan komen di bawah. Oke, thank you.